Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk langsung kepada kaidah. Nah, di pertemuan kali ini kaidahnya adalah tentang al-fi'lu wal fa'ilu. Jangan salah ya. Kalau fa'il, fa-nya panjang. Kalau al-fi'lu, fa-nya pendek. Jadi al-fi'lu adalah kata kerja, sedangkan al-fa'ilu adalah subjeknya atau pelakunya. Di sini saya beri simbol S. Nah, dalam bahasa Arab terdapat dua jenis kalimat. Nah, jadi kita mengenal ya dalam bahasa Arab tuh awalnya itu namanya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi ada dua kalimat. Nah, apakah jumlah fi'liyah dan ismiyah itu? Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Jadi diawali dengan kata kerja. Misal dalam bahasa Indonesia, contohnya Muhammad menulis pelajaran. Nah, hanya satu saja ya. Jadi tidak bisa dibedakan subjek, predikat, objek seperti itu ya. Tetapi dalam bahasa Arab ada yang namanya fi'liyah dan ismiyah. Kalau misalkan kita mau berbicara tentang Muhammad menulis pelajaran, maka dia bisa jenisnya ada dua, jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah, tetapi artinya sama-sama Muhammad menulis pelajaran, gitu ya. Jadi kalau fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Jadi pertama itu yang didahulukan adalah kata kerjanya dulu. Sedangkan ismiyah kalimat yang diawali dengan isim. Jadi yang diawalkan itu adalah ismunya, bukan pekerjaannya ya, tapi pelakunya. Nah, pokoknya intinya ismiyah itu yang diawali dengan ismun. Kayak kemarin jumlah dari mubtada dan khobar. Nah, itu kan awalnya ismun. Nah, itu juga termasuk jumlah ismiyah. Intinya ismiyah di sini didahului dengan isim, kalau fi'liyah didahului dengan fi'il. Nah, fi'il kata kerja menurut waktunya itu dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama adalah fi'lun madhi. Nah, fi'lun madhi ini yang lampau. Jadi kata kerja di dalam bahasa Arab walaupun artinya satu, misalkan menulis, itu sesungguhnya dia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah madhi. Jadi kata menulis itu punya bentuk lampau tersendiri. Kemudian fi'lun mudhari'. Nah, itu yang sedang atau yang akan dilakukan. Jadi kata menulis juga punya bentuk yang namanya bentuk daripada mudhari'nya, gitu loh. Jadi punya bentuk madhi, punya bentuk mudhari', padahal satu arti. Itu kayaknya bahasa Arab. Kemudian fi'il amr. Nah, ini artinya adalah perintah. Jadi dia tidak terpaut waktunya. Intinya madhi yang lampau, mudhari' yang sedang atau akan dilakukan, dan fi'il mengandung perintah. Sekarang kita masuk kepada contoh. Kita ambil contoh fi'il menulis ya, kata kerjanya menulis. Nah, menulis itu dalam bahasa Arab ada yang bentuknya kataba, kemudian ada yang bentuknya yaktubu. Nah, sama-sama ini artinya menulis. Kataba menulis, tetapi bentuknya adalah bentuk fi'lun madhi, fi'lun yang sudah lampau. Kemudian bentuk kedua yaktubu, mudhari'. Nah, ini berbentuk mudhari' yang akan sedang dilakukan. Jadi ciri-cirinya kalau mudhari' itu biasanya depannya ada huruf mudhari'nya. Ciri-ciri huruf mudhari'ahnya ya. Di sini ya. Nah, biasanya ada yaktubu. Kalau di kamus biasanya ya, kata bayak tubuh, jalasa yajlisu, dan lain-lain. Kemudian bentuk ketiga ini adalah amr, uktub, perintah. Ya, ini agak beda. Nah, jadi kata bayak tubuh, uktub artinya menulis, telah menulis, sedang menulis atau akan menulis, dan tulislah. Nah, ketika kata kerja ini tadi masuk ke dalam suatu kalimat, nah, bisa menjadi jumlah fi'liyah dan bisa menjadi jumlah ismiyah. Intinya apa tadi pedomannya? Fi'liyah diawali dengan fi'il, ismiyah diawali dengan isim. Nah, sekarang perhatikan contohnya. Ketika jumlah fi'liyah kataba Muhammad ad-darsa atau yaktubu Muhammad ad-darsa, sama-sama artinya Muhammad menulis pelajaran. Tetapi yang awal ini, yang ketika memakai fi'lun kataba yang dari madhi,
Muhammad telah menulis pelajaran. Jadi dia telah menulis pelajaran, udah selesai. Kemarin Muhammad menulis pelajaran. Nah, itu sudah lampau gitu ya, sudah terselesaikan. Nah, sedang yaktubu Muhammad ad-darsa, Muhammad menulis pelajaran, tapi waktunya dia sedang menulis atau dia akan menulis pelajaran. Begitu ya. Kemudian kita masuk kepada ismiyahnya. Contoh dalam ismiyah. Muhammad yaktubu ad-darsa atau kataba Muhammad ad-darsa. Nah, kembali ke pedomannya. Ismiyah yang diawali dengan isim. Nah, di sini bukan kata kerjanya yang didahulukan, tetapi Muhammadnya. Karena Muhammad itu ismun ya, bukan kata kerja ya. Nah, maka Muhammad yang didahulukan. Gitu ya. Terus kemudian baru kata kerjanya. Ini bentuk mudhari dan ini bentuk madinya. Oke. Sekarang setiap kata kerja itu pasti ada pelakunya ya. Nah, pelaku atau subjek dalam bahasa Arab adalah fa'il. Nah, fa'il itu bisa bermacam-macam. Bisa Muhammad, bisa Fatimah, bisa siswa, bisa guru dan lain-lainnya, ya. Nah, pelaku atau fa'il itu bisa berbentuk isim. Kalau misalkan berbentuk isim, contoh kayak Muhammad, Fatimah, guru, siswa itu isim. Atau domir. Nah, domir itu kata ganti. Nah, setiap kata kerja itu pasti menyesuaikan pelakunya, baik dari segi muannas ataupun mudzakarnya atau jumlah pelakunya. Jadi dalam bahasa Arab, kata kerja itu berbentuknya sangat berbeda-beda ya, sangat bervariasi. Punyanya kamu dan kamu perempuan, kamu laki-laki dan kamu perempuan, itu bentuk kata kerjanya sudah berbeda. Nah, bagaimana cara mengetahui? Nah, cara mengetahuinya harus dihafalkan. Ini contohnya sudah saya tuliskan, gitu ya. Jadi setiap kata kerja itu harus menyesuaikan pelakunya. Kalau pelakunya muannas, perempuan misalkan, jadi pakai kata kerjanya juga harus punya yang muannas, nggak boleh pakai punya yang mudzakkar, begitu ya. Nah, kata kerja itu juga berkaitan dengan domir ya. Jadi fa'il tadi itu bisa berbentuk isim langsung, bisa berbentuk juga domir atau kata ganti. Nah, berikut kalau misalkan kita ingin menggunakan domir. Nah, domirnya huwa, huma, hum itu ya. Anda pasti, saya yakin sangat familiar, Anda pasti sudah kenal ya. Jadi kalau misalkan dia laki-laki itu huwa. Nah, misalkan Muhammad itu berarti kata gantinya dia laki-laki kan ya. Nah, berarti pakainya huwa. Maka kita pakai fi'lun, misalkan madinya kataba ataupun mudhari'nya yaktubu, begitu ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antum, antum. Silahkan ini diperhatikan apa saja perbedaannya dan tambah-tambahannya di situ sudah sangat jelas. Misalkan huwa, ini asli kalau huwa ya, dari tadi ya yang sudah kita contohkan kataba yaktubu. Nah, ini fi'il yang tadi kita ambil contoh. Kemudian huma itu berarti dia laki-laki dua orang, itu huma. Nah, perbedaannya apa? Oh, kalau huwa tadi kataba belakang nggak ada alifnya. Kalau di sini madinya belakangnya di huruf ba-nya ada alifnya. Jadi sudah berbeda bentuk, begitu ya. Kalau Anda ingin membuat suatu kalimat pelakunya huma, ya berarti ambil fi'lun yang ada tambahannya di belakang seperti ini. Kemudian di fi'il mudhari'nya yaktubu. Oh, apa perbedaannya? Oh, perbedaannya kalau huma itu ada alif di huruf ba-nya dan ada tambahan nun di belakangnya. Jadi yaktubani. Begitu seterusnya sampai dengan ana dan nahnu. Ini juga ya, yang nahnu ini nyelip di sini ya. Ini juga domir nahnu ini ya. Nah, ilahuna yumkin hunaka al-as'ilah falyatafaddal mashkuran ila ayyuhat tullab.